Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas bab ketentuan khusus perpajakan yang termaktub dalam Undang-Undang KUP pasal 32 hingga 37. Baik, untuk pembahasan pertama, ini mengenai wakil pajak. Itu ada pengurus untuk wajib pajak badan, kurator untuk badan yang dinyatakan pailit, petugas pemberesan untuk badan dalam pembubaran, likuidator untuk badan yang mengalami likuidasi, ahli waris, pelaksana wasiat, atau pengurus harta peninggalan atas warisan yang belum terbagi, wali atau pengampu untuk anak yang belum dewasa, dan kuasa untuk wajib pajak umum. Kemudian wakil-wakil ini bertanggung jawab secara pribadi atau renteng atas pembayaran pajak, kecuali dapat membuktikan dan meyakinkan DJP bahwa wakil wajib pajak tadi benar-benar tidak mungkin dibebani tanggung jawab. Kemudian untuk kuasa wajib pajak, jadi WPOP atau badan itu boleh ya menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus tentunya untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat-syarat kuasa wajib pajak itu harus memiliki NPWP, telah menyampaikan SPT tahunan PPh terakhir, menguasai ketentuan perpajakan, memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak, memiliki surat izin praktik bagi kuasa konsultan pajak, dan memiliki brevet atau ijazah pendidikan formal bagi kuasa non-konsultan pajak. Selanjutnya terkait pengungkapan rahasia, jadi pejabat atau tenaga ahli perpajakan itu dilarang mengungkapkan rahasia wajib pajak kepada pihak lain, seperti SPT, laporan keuangan, data pemeriksaan, ataupun dokumen wajib pajak yang bersifat rahasia lainnya. Kecuali pejabat dan tenaga ahli bertindak sebagai saksi di pengadilan, sebagai pemberi keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah berwenang, keterangan seperti identitas wajib pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan, atau atas izin Menteri Keuangan untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim. Pasal 35 dan 35A Undang-Undang KUP yang membahas tentang peniadaan kewajiban merahasiakan oleh pihak ketiga. Pasal 35 ayat pertama menjelaskan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan atas permintaan tertulis dari DJP, pihak ketiga yaitu bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, atur administrasi, dan pihak ketiga lainnya mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak atau penagihan pajak atau penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan harus memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Pasal 35 ayat kedua menjelaskan tentang dalam hal pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama terikat oleh kewajiban merahasiakan untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak atau penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan. Kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank. Kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Kementerian Keuangan. Pasal 35 ayat ketiga menjelaskan tentang tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terkait oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat kedua, dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pasal 35 ayat pertama menjelaskan tentang setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang diberikan dengan perpajakan kepada DJP atau Direktur Jenderal Pajak, yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 35 ayat 2. Pasal 35 ayat kedua menjelaskan tentang dalam hal data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama tidak mencukupi, DJP atau Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerima negara, yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 2. Pasal 36 yaitu pengurangan, penghapusan, dan pembatalan ketetapan pajak dan PMK nomor 21 PMK 03 2008 atas jabatan atau permohonan WP Dirjen Pajak berwenang, yaitu 1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi akibat kehilafan atau bukan karena kesalahan WP. 2. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak dan STP yang tidak benar. 3. Membatalkan hasil pemeriksaan berikut surat ketetapan pajak atas pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama WP.
Dan di sini ada permohonan WP atas pengurangan, penghapusan, dan pembatalan ketetapan pajak pasal 36 dan PMK nomor 21 PMK 03 2008, yaitu syaratnya pengajuan permohonan meliputi WP tidak sedang mengajukan keberatan. 1. Permohonan berlaku untuk ketetapan pajak diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke KPP setempat. WP telah melunasi pajak terutang, surat permohonan ditandatangani sendiri atau oleh kuasa. Menyebutkan jumlah pajak terutang menurut WP disertai alasan yang jelas dan meyakinkan. Kedua itu permohonan dapat diajukan 2 kali kecuali untuk permohonan pembatalan surat ketetapan pajak akibat hasil pemeriksaan yang hanya dapat diajukan 1 kali. Dirjen Pajak memberikan putus maksimal dalam jangka 6 bulan atau permohonan dianggap diterima. Selanjutnya, pasal 36A yang berisi tentang sanksi bagi petugas pajak. Ayat pertama, petugas menghitung atau menetapkan pajak sesuai dengan ketentuan kelalaian atau kesengajaan itu akan disanksi sesuai dengan peraturan perundangan. Ayat kedua, petugas bertindak di luar kewenangan secara sengaja. Dengan demikian, wajib pajak dapat mengadukan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pajak tersebut kepada unit internal Kominfo. Yang ketiga, petugas mengancam atau memeras wajib pajak. Jika petugas terbukti melakukan hal ini akan diancam sebagaimana pasal 368 KUHP. Yang keempat, petugas memaksa orang lain memberikan atau mengerjakan sesuatu, memberikan atau menerima pembayaran bagi diri petugas. Itu akan diancam dalam pasal 12 UU Tipikor. Yang kelima, ayat kelima, pegawai tidak akan dituntut baik perdata atau pidana apabila melakukan tugas dengan baik dan sesuai aturan. Pasal 36B, berisi tentang kode etik pegawai pajak. Kode etik yang diwajibkan dipatuhi pegawai Ditjen Pajak berdasarkan kepada Peraturan Menko Nomor 1 PM 3 2007. Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik tersebut. Ayat kedua, pegawai Direktur Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik. Yang pertama, sanksi moral secara terbuka atau tertutup. Yang kedua, hukum disiplin. Ayat ketiga, pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Komite Kode Etik. Yang selanjutnya, pasal 36C tentang pengawas perpajakan. Menteri Keuangan membentuk Komite Pengawas Perpajakan yang ketentuan diatur dengan Peraturan Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pasal 36D, 37 dan 37A. Dapat kita lihat bersama-sama bahwa pasal 36D memiliki 3 ayat yang mana yang dimaksudkan oleh pasal ini antara lain jenderal pajak itu memberikan insentif kepada karyawannya atas kinerja tertentu yang dicapai oleh karyawannya, yang mana hal ini ditetapkan melalui APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian ternyata pasal tadi itu memberikan dampak positif ya untuk Direktur Jenderal Pajak sendiri, karena terbukti pada 22 Agustus 2019 Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, memberikan apresiasi atas adanya program yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini. Kemudian berikutnya, ini merupakan bunyi pasal dan penjelasan dari pasal 37. Jadi maksud dari pasal ini itu kita sadar ya bahwa karena keadaan ekonomi yang terus berubah-ubah atau tidak stabil, maka nilai uang pun turut berubah-ubah juga. Karena menyadari hal tersebut, undang-undang memberikan wewenang kepada pemerintah apabila diperlukan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah untuk menyesuaikan maupun mengubah imbalan ataupun sanksi mengenai pajak itu sendiri. Kemudian di sini dapat kita lihat pasal 37A. Jadi pada ayat pertama, pasal ini tuh membahas mengenai surat pemberitahuan ya, yaitu pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak. Dan pada ayat keduanya, pasal ini mengatur atau menjelaskan mengenai wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak.